Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme 7. Seru nih, soalnya HP-HP Realme yang namanya cuma pakai angka doang, nggak ada huruf yang nempel, kayak Realme 3, 5, 6. Kualitasnya selalu bagus, worth it buat harganya. Saking worth it-nya sampai selalu jadi penantang serius di rekomendasi HP tahunan channel ini. Saya juga suka sama Realme seri angka karena biasanya nih di seri yang beginian lah, Realme kelihatan lumayan mikir buat ngasih inovasi, hal baru ke HP mereka. Kayak contohnya kemarin, si Realme 6 jadi HP paling murah yang punya layar 90Hz. Terus Realme 5 jadi HP Realme pertama yang punya 4 kamera. Nah, kalau Realme 7 yang baru apa aja? Banyak. Kayak dari bagian desainnya ini akhirnya ada perubahan. Buat yang udah lama ngikutin cerita HP Realme pasti udah tau lah kalau desain HP Realme itu konsisten banget. Mulai dari HP sejutanya sampai HP 12 jutanya semuanya kelihatan sama. Ada 4 kamera di sebelah kiri atas dan dia dijejerin ke bawah gitu. Contohnya kayak kedua HP ini, kayaknya cuma yang memang ngikutin dunia HP aja yang bisa nebak ini Realme apa dan apa. Nah, kalau di Realme 7 ini sekali lihat aja langsung tahu bedanya. Susunan kameranya memang tetap masih sama, quad kamera yang dijejer ke bawah, tapi bingkainya ini udah dibikin sedikit lebih lebar. Terus cover bodi belakangnya juga ada dikasih satu garis yang lumayan khas, beda kalau dibandingin sama HP lain. Realme bilang desain kayak gini namanya AG Split. AG Split. AG itu singkatan dari anti-glare, makanya bagian belakangnya ini kelihatan buram, nggak mantul-mantulin bayangan, mirip kayak anti-glare di kaca monitor yang bagus lah. Terus kalau soal split itu karena ada garis yang tadi tuh simple split kan artinya kayak kebelah gitu. Oh ya, walaupun bagian belakangnya ini keinspirasi dari kaca, dan kalau dilihat dia nampak seperti kaca, tapi bahan yang dipakai di belakangnya ini sebenarnya bukan kaca, ini masih polikarbonat. Makanya nih HP bisa dibuat seenteng mungkin buat dimensi segede gini. Ini beratnya 182 gram. Soal build quality-nya Realme 7 ini kerasa mirip sama HP Realme yang lain, walaupun HP ini udah ada sertifikasi dari TUV Rainland. Malahan Realme 7 ini jadi smartphone pertama yang dapetin sertifikasi ini. Yang katanya buat ngedapetin sertifikasi itu harus ngelewatin 23 pengujian utama dan 72 pengujian kecil. Saya nggak tahu itu pengujiannya apa aja, tapi buat saya build quality-nya nggak kerasa jauh beda dari HP Realme yang lain. Kerasa solid-solid aja, tapi nggak ada yang spesial banget. Buat varian warnanya sendiri ada dua, yang kita bahas sekarang namanya Mist Blue, biru kabut, dan satu lagi Mist White, putih kabut. Mungkin dikasih nama kabut karena buram-buram gini ya. Ya, sip lah, yang penting Realme 7 udah kelihatan beda. Apakah bagian depannya atau layarnya juga nawarin sesuatu yang beda? Enggak sih, masih mirip sama Realme 6 dan saya lega pas tahu itu. Karena artinya nih HP tetap punya teknologi layar 90Hz yang bisa ngasih feel scrolling yang 50% lebih mulus daripada layar HP biasa yang punya refresh rate 60Hz saja. Sisa spek layarnya juga sama, ukurannya tetap 6,5 inci, resolusinya Full HD+, panelnya IPS, dan kacanya udah pakai Gorilla Glass. Realme 7 juga punya headphone jack di bagian bawah, port yang dipakai juga udah USB Type-C pastinya, SIM tray-nya juga triple slot, dan sensor fingerprint-nya ada di sebelah kanan, numpang tombol power. Terus ada satu fitur lagi nih yang penting, yang pastinya udah Anda tahu duluan kalau kemarin ngelihat video unboxing-nya, yaitu NFC. Yup, akhirnya HP Realme yang kelasnya mid-range udah punya NFC juga. Akhirnya kita nggak perlu panik kalau misalnya saldo e-money kita udah habis, soalnya kita bisa langsung isi lewat HP aja di tengah jalan, nggak usah cari ATM dulu. Kalau ada NFC, kita juga bisa sekalian cek saldo dan lain-lain juga, no problem. Nah, PR NFC kan udah nih Realme. Selanjutnya, kalau boleh request upgrade di Realme 8 nanti atau HP Realme selanjutnya, bisa nggak nih mesin getaran di HP-nya pakai mesin yang lebih bagusan lagi? Soalnya di Realme 7 ini efek getaran kalau kita ngetik atau ngapain lah yang ada feedback getarnya kerasa kurang enak, kayak HP entry level. Biar Anda ngerti, coba dengerin suaranya ini. Semoga nanti bisa di-upgrade jadi lebih enak lah.
Mungkin sekarang Realme lebih fokus ke yang bisa dilihat di lembar spek aja kali ya. Contohnya kayak NFC tadi itu bisa ditulis di kolom spek. Terus chipsetnya juga mungkin itu yang pertama dilihat orang. Chipsetnya apa nih? Pasti Realme lumayan bangga. Sekarang bisa nulis kalau chipsetnya pakai Helio G95. Lebih bagus daripada Helio G90T yang udah terkenal ngebutnya itu. Realme 6 kemarin pakai G90T dan performanya ngacir banget. Di Realme 7 ini chipset yang dipakai lebih kencang lagi malah. Cuma Anda jangan ngarep ketinggian dulu ya, kalau G95 itu bakal jauh ninggalin si G90T. Lebihnya itu tipis kok, beda keduanya ada di clock speed GPU aja. Kalau G95 lebih kenceng 100 MHz. Naik dari 800 jadi 900, sekitar 12% lah. Tetap naik, tapi nggak banyak. Skor Antutu dari Helio G95 juga mirip-mirip lah sama G90T, 290 ribuan. Sama kayak performanya juga, lancar-lancar aja pastinya, sampai saya sendiri nggak bisa ngerasain bedanya, karena G90T memang udah sebagus itu. Malahan kalau kita main PUBG M, Helio G95 kelihatan belum dioptimalin oleh softwarenya, karena settingan paling tinggi yang bisa kita dapat cuma SD High atau Smooth Ultra. Beda sama G90T yang udah bisa SDR Ultra atau Smooth Extreme. Pas saya unlock pakai JFX Tool dan main di SD Extreme, Helio G95-nya bisa banget ngangkat dengan lancar, dengan sedikit frame drop lah. Bukti kalau chipsetnya ya mampu-mampu aja kalau disuruh ngebut, tapi softwarenya yang mager. Kalau buat main Mobile Legends dia lancar banget, di high frame rate juga udah aman, udah optimal lah. Baterai di Realme 7 ini juga udah optimal buat ngapain aja, kapasitasnya udah 5000 mAh soalnya. Pas saya pakai buat main PUBG M pakai JFX Tool tadi biar bisa main di SD Extreme, setengah jam cuma ngurang 8%. Dan kalau kita ngecas HP ini dari 0% dalam waktu 30 menit, dia langsung keisi 54%. Kalau mau penuh butuh waktu sekitar 70 menit berkat charger Dark Charge 30 wattnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya yang kalau dilihat dari luar cuma kayak beda di desain aja ya. Itu aja udah lumayan tadi kita bilang. Jumlahnya ya tetap sama, tetap 4 biji, tapi justru diam-diam bagian kamera ini yang menurut saya dapetin upgrade yang paling kenceng. Karena sistem 4 kameranya ini sekarang didukung sama sensor dari Sony, tepatnya Sony IMX682. Kalau kemarin kan Realme 6 itu pakainya sensor dari Samsung yang GM1 atau GM2 gitu. Di dunia kamera HP, sensor dari Sony itu memang dikenal lebih bagus lah dari sensor kamera lain. Jadi wajar kalau Realme lumayan ngebanggain kamera dari Realme 7 ini. Apakah hasilnya beneran lebih oke? Buat mata saya sih nggak kerasa ada bedanya ya kalau kita motretnya di suasana terang. Karena HP 34 jutaan zaman sekarang memang udah bagus-bagus buat motret di situasi banyak cahaya, aman lah. Dynamic range-nya bagus, warnanya juga enak dilihat. Tapi bagian detailnya ini justru saya kurang suka, bukan karena burem atau apa ya, tapi ini kayak kerasa terlalu detail gitu. Kamera di Realme 7 ini post processingnya berlebihan di bagian ketajaman, sampai gambarnya itu kelihatan kayak agak sedikit kasar, kurang natural. Kalau di kondisi low light baru saya bisa bilang kalau sensor Sony-nya mungkin ada ngasih pengaruh, karena gambar yang bisa ditangkap kelihatan jelas banget. Bahkan pas saya nggak pakai mode Netscape-nya pun tetap keren. Saya cuma rekomen Anda buat pakai mode Netscape kalau lagi motret ultrawide aja. Kalau mode ini memang butuh bantuan Netscape sih, masih kurang kalau auto. Ya kalau kamera utama mah yang pakai auto aja udah cukup lah. Saya sampai kadang nggak kepikiran sih mau pakai mode Netscape. Kepikirannya pas mau pakai filter aja. Ini lumayan baru, ada mode Modern Gold, ada Cyberpunk, dan Flamingo. Saya kirain ini lumayan alay, tapi setelah dipakai keren sih. Entah ya, dulu mode Netscape itu kayak buat mendukung kamera utama banget biar gambar pas malam lebih bagus. Cuma sekarang trennya buat ngedukung kamera ultrawide yang kayaknya bakal butuh waktu lama buat biar nggak butuh dukungan lagi supaya gambarnya jadi bagus. Cuma itu artinya bagus sih, berarti kamera utama sekarang buat suasana malam dia udah bagus banget. Sampai mode yang dulunya penting jadi nggak terlalu lagi. Wah, ini gede banget.
Kesimpulannya, Realme 7 nih HP dapetin banyak banget upgrade dibanding Realme 6. Mulai dari chipsetnya lebih kenceng, terus NFC sekarang udah ada, terus ketahanannya dengan sertifikasi TUV Rainland-nya ya ada sertifikatnya, walaupun kerasa sama tapi minimal ada lah ya. Terus baterainya lebih gede dan kameranya udah pakai sensor Sony juga. Lumayan bikin ngiler pas baca speknya. Ini strategi andalan Realme banget, ngandelin spek. Hampir semua bagian kayak dipermak, dibagusin. Dan setelah dipakai upgrade-nya memang kerasa juga, terutama bagian baterai dan kamera di low light. Cuma soal optimalisasinya aja yang nggak bisa ditulis di lembar spek, kayak di bagian main PUBG M tadi, yang masih belum optimal. Semoga nanti ada update lah. Sama satu lagi soal mesin getarnya yang masih kerasa nggak mantap, kalau itu udah soal hardware yang nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ya itu yang nggak bisa ditulis di spek yang harus diperhatiin. Sisanya sih HP ini udah oke banget, recommended buat harga 3 jutaannya, bukan 4 juta kembali 1000 perak. Ya tetap recommended sih, cuma bukan 3 jutaan juga. Atau 3 jutaan ya? Lu 3 jutaan atau 4 juta kalau kayak gitu? 399 gitu. 4 juta ya, 4 juta kurang 1000 lah. Jadi ya buat harganya ya tetap recommended lah. Demikian review gadget in buat Realme 7. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, 3 jutaan sih cuma. Ya gitu.